Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Pada kesempatan hari ini akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Saya Nasimun SPD dari SMP Negeri 1 Bungaraya. Saya Nur Halimah dari SMA Negeri 1 Mempura. Saya Irda Leni dari SMP Negeri 1 Pusako. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Saya Irda Leni dari SMP Negeri 1 Pusako bertindak sebagai pengamat. Saya Nur Halimah dari SMA Negeri 1 Mempura berperan sebagai coach. Saya Rianto dari SMA Sentawi Islamic Center berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nunur. Waalaikumsalam Bu Irda. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Jadi ini saya Bu Nunur akan melakukan coaching ya. Jadi Iya, Bu. Jadi sebelum melakukan coaching, jadi saya akan kita mendiskusikan dulu. Tentu ada penilaian-penilaian yang akan dilakukan dalam proses coaching ini Bu nanti ya. Jadi dalam melakukan proses coaching itu seperti yang sudah kita tahu bahwa ada kompetensi coaching yang akan kita gunakan dalam proses coaching ini tadi ya. Selain menggunakan alur tirta, tadi ada tujuan, kemudian identifikasi, ada rencana aksi dan tanggung jawab, kemudian ada kompetensi coaching yaitu presence, kemudian mendengar dengan rasa, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, kemudian ada juga prinsip coaching. Nah, dari kompetensi itu kompetensi apa yang ingin Bu Nunur kembangkan nanti ketika melakukan proses coaching ini tadi? Iya, baik Ibu. Tentunya untuk dalam proses nanti di proses coaching ini saya akan mengembangkan 3 kompetensi coaching tadi dulu ya. Yang pertama tentu saya akan tentang kehadiran penuhnya itu saya pengen coba terapkan juga, bagaimana mendengarkan aktif dengan rasanya itu, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot tadi. Saya pengen mengembangkan ketiganya itu. Jadi ketiganya ingin dimaksimalkan ya Bu ya. Iya benar Bu. Proses coaching nanti ya. Nah, dalam di antara ketiga kompetensi coaching ini tadi, kira-kira yang mana yang ingin Bu Nunur kembangkan secara spesifik? Kalau dari ketiga ini saya pengen ngembangin spesifik itu fokus pada yang memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Kebetulan kan dengan pertanyaan inilah kita bisa membantu coaching kita untuk menemukan solusi dari masalahnya gitu. Jadi fokusnya di gimana sih biar pertanyaan ini bisa membantu, dengan pertanyaan yang saya lemparkan ini membantu coaching nanti. Jadi ingin fokus ya spesifikasinya kepada memberikan pertanyaan yang berbobot ya, supaya bisa mengeluarkan apa potensi-potensi yang ada dari seorang coach itu tadi ya Bu. Benar Bu, benar sekali. Nah, dari indikator ini tadi kira-kira tujuan pengembangan yang ingin dicapai dalam proses coaching ini nanti apa? Nah, tentunya yang saya inginkan tentunya itu pertama coachingnya ini bisa menemukan solusi dari masalah yang dia dihadapi. Dan solusi ini bukan dari saya pengen dengan pertanyaan yang berbobot tadi, dengan ketiga kompetensi dalam coaching itu saya terapkan, sehingga
coach saya ini bisa menemukan solusinya sendiri gitu, bukan dari saya, bukan dari luar. Jadi dia dalam ngobrol dan berdiskusi itu bisa langsung menemukan solusinya gitu Bu. Jadi lebih sehingga kemampuan saya dalam coaching itu bisa lebih baik gitu Bu. Luar biasa. Jadi kita memaksimalkan potensi seorang coach ya Bu ya. Iya, benar sekali, Bu. Ide-ide itu bisa muncul dari coach itu sendiri ya Bu ya. Nah, luar biasa. Jadi nanti langsung saja Ibu melakukan coaching ya. Ya. Jadi nanti kita akan ketemu lagi ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Nur Halimah. Waalaikumsalam Pak Anto. Oke, Pak Anto apa kabar? Alhamdulillah Bu. Oke. Iya, Bu. Masih baik. Masih baik. Aduh, Iya. kok lesu kayak gini ya Pak? Ada apa nih Pak Anto? Ya biasalah Bu. Ya masalah di kelas tuh yang jelas itu ya. Oke. Masalah pembelajaran tentunya seperti itu Bu. Oke. Ya, kita nih guru nih betul tidak jauh nih lari-lari dari masalah di kelas kita itu Bu ya. Oke. Saya juga mau minta maaf nih, dari kemarin kan Pak Anto udah hubungin saya mau minta waktu. Jujur saya juga lagi ada kesibukan, cuman alhamdulillah hari ini saya ada waktu untuk bisa ngobrol sama Bapak. Maaf ya Pak ya. Iya, sebelumnya. Bu. Saya sudah senang nih Bu, ini ada waktu hari ini. Sudah lama nih Bu mau saya obrolkan sama Ibu Kepala Sekolah gitu kan. Oke. Ya, Oke, karena Bu. ini memang agak berat nih untuk saya gitu. Oke. Kira-kira nih Pak, sebelum kita mau ngobrol nih, tujuan Bapak untuk diskusi ini apa ya Pak? Gitu. Hasil akhir dari diskusi yang sedang kita laksanakan ini apa ya? Gitu. Itu tujuannya hasil akhirnya itu bahwa dari diskusi ini tentu bisa menyelesaikan masalah saya Bu ya. Karena saya ini punya masalah ini, saya sengaja menghadap Ibu nih. Ya mudah-mudahan nanti dengan kita ngobrol dengan sekolah gitu kan, nanti terselesaikan masalah saya ini. Setidaknya mengurangi lah Bu ya. Oke, Ya. mengurangi gitu. Ya. Oke. Kira-kira nih waktu saya juga nggak banyak nih, ada sekitar 15 sampai 20 Oh, menit nih Pak ya. iya. Oh, Bu. Jadi perubahan apa nih yang Bapak inginkan ini sebenarnya sesudah ini nanti gitu? Ya, ini tentu perubahannya itu kan ini berkaitan dengan masalah saya di kelas Bu ya. Ya, berkaitan dengan motivasi siswa ya. Atau mungkin semangat anak ini untuk belajar fisika ini akhir-akhir ini saya lihat agak menurun gitu ya. Ya, itulah mungkin nanti setelah kita ngobrol nih mungkin nanti gimana nih caranya supaya anak ini lebih tertarik lagi belajar fisika gitu ya. Gitu. Begitu, Fisika harapan. ya Pak ya. Iya, Waduh, betul. mapelnya aja udah mendadak seperti itu gitu. Jadi kira-kira Bapak ini kan udah ngajar fisika. Jadi Iya. masalahnya nih apa nih sama anak nih? Nah, gitu. Iya. Masalah yang realnya di Iya. lapangan ini kenapa? Iya. Betul, Ibu tahu sendiri Bu, saya pun ngajar fisika itu udah lama Bu ya. Ya Iya, mungkin Pak. dari ini udah ada 3 atau 4 tahun yang lalu. Dan masalahnya mungkin masih masalah ya tahu lah Bu. Ya fisika ini Bu tahu sendiri ya. Mungkin banyak mata pelajaran yang mungkin paling banyak tidak disukai oleh siswa. Ya. Mungkin dibandingkan matematika, itu fisika itu memang rank teratas ya. Ya tidak disukai siswa itu. Iya, benar. Jadi akhir-akhir ini saya melihat bahwa anak ini kurang antusias Oke. ya dalam belajar fisika gitu, entah apa yang menjadi penyebab gitu kan. Nah, itulah mungkin nanti akan kita obrolkan ini Bu ya. Jadi ini kalau saya bisa ini kan bilang Bapak itu ada masalah di mapel fisika Iya, dalam betul, motivasi betul. anak dalam mengikuti pelajaran fisika gitu Iya, ya Pak ya. betul. Oke, kalau boleh tahu kan motivasinya lagi lemah nih Pak, lagi kata Bapak lagi tidak bagus gitu Iya. kan. Tidak bagus apa nih? Kata kalau kita levelkan nih dari 1 sampai 10 Oh, nih. iya, betul. Di level berapa nih motivasi anak Bapak untuk pelajaran fisika gitu? Ya. Memang kalau kita rem ini tidak bisa kita ambil seluruhnya ya Bu ya. Tidak semua siswa itu tidak bermotivasi. Benar. Ya, tidak semuanya. Tapi sebagian besar, ya sebagian besar mungkin 60-70%. Iya. Ya anak itu memang tidak suka fisika. Nah mungkin kalau saya levelkan itu sekitar mungkin level 4 mungkin Bu ya. 4 atau Oke. 5 mungkin 4 sampai 5 atau lah. 5. Ya. Oke. Nah. Di level 4 atau 5 gitu. Berarti tidak semua seperti Bapak bilang Iya, tadi betul, masih betul. ada nih yang motivasinya Oh, masih ada, bagus ada, gitu ada, kan ada. ya. Jadi dari level 4 ke level 5 gitu ya. Level 4 atau 5 tadi ya kan. Iya.
Jadi kira-kira sesudah diskusi ini, sesudah apa kira-kira prediksi Bapak tuh kira-kira bakal di angka level berapa nih? Ya. Gitu. Ya menurut saya sih nggak muluk sih Bu ya, anak itu bisa masuk ke level 7 atau ke 8 tuh sudah alhamdulillah ya, berkaitan dengan minat anak terhadap fisika ini. Ya, Ya, oke. gitu. Mungkin nggak terlalu muluk sampai ke 10 lah, itu nanti lah Bu ya, per proses itu. Iya, Mungkin di awal-awal ini mungkin jalur sampai 8 aja lah. Oke. Dari 5 ke Ya 8. ke 8 atau ke 7, 5 7 ke 8 8 gitu ya. oke. Nah. Atau ke 7 gitu. Iya. Udah itu udah oke gitu kan ya Pak. Iya. Jadi dari 5 ke 8 atau ke 7 tadi kira-kira apa sih strategi yang bakal Bapak terapkan nih? Lumayan nih Pak. Ada sekitar berapa poin tuh? 2 atau 3 Iya, poin yang akan oke. Bapak angkatkan. Jadi kira-kira strateginya nih yang akan Bapak terapkan. Ya, tentu strategi yang pertama ini kan tentu dari pengamatan saya dulu nih ya. Mungkin dari pengamatan saya, kalau saya lihat ini mungkin kita ini kan belajar ini kan, kalau dalam fisika tuh Bu, biasanya ada teorinya, ada prakteknya, itu harus berjalan seimbang tuh ya. Bahwa kita harus menjalankan itu dua-duanya. Ya mungkin di apa ya, model pembelajaran yang saya terapkan itu mungkin akhir-akhir ini mungkin banyak ke teori. Mungkin akhir-akhir ini kita kan agak sibuk nih Bu ya. Saya mungkin udah tahu lah, saya Bu ya agak sibuk juga sedikit nih. Iya. Dan suruh menggantikan Ibu ke sana ke sini sana sini kan. Jadi kadang-kadang saya lebih lakukannya ceramah seperti itu ngajarnya. Ya mungkin itu saya lihat kok anak pun pagi pun ya, kita ngajar pagi pun ngantuk dia Bu. Nah, padahal masih pagi tuh ya. Iya. Ngantuk dia. Mungkin itu, mungkin dari saya sendiri mungkin cara mengajar saya masih mungkin dari model strategi yang belum sesuai, mungkin ya kurang pas gitu. Jadi dari Bapak ya, dari Iya. internalnya dulu, Dari- masalahnya dari Bapak yang Iya. masih karena kesibukan dan sebagainya Iya. gitu. Meskipun jam sudah di pagi, biasanya emang anak-anak itu kalau pagi itu biasanya harus Ah, banget kan. ternyata Kalau semangat siang itu ya, udah tidur iya. gitu kan ya. Ah. Nah, fisika memang biasanya kan kita taruh di pagi Iya, gitu betul, hitungan betul, gitu betul. kan. Tapi motivasinya masih lemah juga gitu Ah. kan ya, karena Bapak masih pakai metode yang ceramah Iya, yang tadi mungkin itu itu. masalahnya dari situ lagi Iya. kan ya gitu. Oke, kira-kira untuk menindaklanjuti itu gimana lagi tuh Pak? Ya mungkin untuk menindaklanjuti masalah tadi motivasi anak itu, kita tahu bahwa fisika itu adalah IPA ini kan berkaitan dengan alam ya, ilmu alam, ilmu nyata, ilmu konkret. Nah mungkin di sini anak perlu kita bawa ya praktek langsung ya, praktek langsung ini mungkin ya, tidak hanya teori ini gaya ini apa gitu. Mungkin kita langsung kita bawa, nggak itu seperti apa sih kita bawa ke lab, mungkin seperti itu. Atau mungkin yang menggunakan laboratorium maya itu pakai PET gitu lah. Itu mungkin salah satu rencana yang mau saya lakukan. Oke, rencana Bapak Iya. untuk menaikkan motivasi itu tadi Iya, mungkin praktek iya. gitu kan. Karena memang anak-anak ini kadang ada yang kinestetik gitu, lebih Iya, suka yang kayak betul, gitu betul, gitu kan ya, betul. nggak hanya mau itu doang, Iya. duduk diam. Terus mau pakai apa tadi Pak? Pakai simulasi praktikum maya Bu, pakai Oke. simulasi PET. Nah, itu mungkin. Simulasi PET gitu Iya. kan, kayaknya itu sudah sangat menarik juga. Itu gimana Iya. ya Pak, realnya di lapangan di kelas tuh nanti gimana tuh? Ya, kira-kira? begini Bu, kalau PET itu kan sebenarnya praktikum juga, cuma maya, dia itu sebenarnya untuk mengantisipasi kalau seandainya alat itu tidak ada di laboratorium. Nah itu mungkin nanti kalau di kelas itu kita akan secara berkelompok ya, secara berkelompok memang harus menggunakan laptop. Nah, jadi nanti dalam kita praktikum, memang praktikum tapi secara maya gitu ya, secara maya tapi menggunakan laptop, menggunakan simulation namanya. Jadi di situ nanti ya seperti proses pembelajaran biasa, cuma anak tuh tidak hanya mendengarkan ceramah dari saya, tapi mereka nanti bisa menemukan masalah-masalah atau solusi-solusi dari pembelajaran atau dari pertanyaan-pertanyaan pembelajaran. Jadi mereka nanti praktikum terus secara maya. Nah, itu mungkin untuk yang simulasi mayanya Bu. Oke, tadi Bapak sudah ngasih tahu tadi, share ke saya yang pertama tentang bagaimana untuk bikin praktikum biar mereka motivasinya bagus. Ya, Terus ada pakai simulasi maya Ya. juga strateginya. Nah, kira-kira ada strategi lain nggak Pak? Ya, Untuk, biar anak ini semakin termotivasi gitu. Aduh Ya. Pak Anto mau masuk nih, ayo masuk semangat gitu. Iya. Gimana nih? Ya mungkin selain maya, mungkin yang nyata langsung kita bawa ke lab ya. Kalau maya ini kan nggak nyata barangnya ya. Kita hanya pakai klik. Nah, memang interaktif, bagus.
Tapi kadang-kadang anak ini maunya yang langsung bisa dipegang, Pak, gitu kan. Nah, ini bendanya ini langsung kita praktikum secara manual. Nah, mungkin itu kita seling-seling selain menggunakan yang maya juga yang nyata. Karena kalau nyata ini tentu kita harus menyiapkan bahan-bahannya. Kita tahu sendiri Bu, kita kan nggak punya laboran di sekolah kita. Di situ saya juga sebagai guru fisika, saya sebagai laborannya, gitu kan. Tentu kita menyiapkan barang-barang, menyiapkan alatnya, gitu. Mungkin ada kasar selang-seling itu rencana seperti itu. Mungkin. Jadi dari sampai situ ya Bapak sudah mulai mikirkan untuk mempraktekkan langsung Ya. tentu kira-kiranya itu tentu karena nggak ada laboran kita ada masalah lagi nih waktu lagi ya Pak Anto ya betul. gitu kan. Jadi Pak Anto kira-kira nih Pak untuk merealisasikannya nanti ini kan tentunya Pak Anto akan mempraktekannya nanti. Ya, Ketika betul. Bapak mempraktekannya ini kira-kira Bapak membutuhkan bantuan atau apa gitu, kira-kira apa yang Bapak butuhkan gitu, akan berkolaborasikah atau bagaimana gitu untuk bisa merealisasikannya. Iya. Mungkin kalau yang untuk yang maya itu tadi itu karena mungkin saya membutuhkan akses internet di sekolah ini Bu ya, karena kita maunya yang online saja, karena kita menggunakan laptop, mungkin kita nanti menggunakan laptop anak-anak. Jadi nanti setiap kelompok itu suruh membawa satu laptop lah minimal. Kita mungkin ada bentuk atau 6 atau 7 kelompok nanti. Nah, jadi tentu sekarang kita bantuan kepada anak-anak nih untuk membawa laptop, membawa laptop ke sekolah nih untuk pembelajaran ya secara maya. Nah kalau yang nyata yang mungkin tadi saya sampaikan ke Ibu, ya mungkin ya saya lah nanti melakukan waktu nih ketika saya nggak masuk di jam ini, mungkin saya akan menyusun gitu ya, menyusun alat-alatnya, maksudnya menyiapkan alat-alat praktik yang mau digunakan. Oke, Ya. jadi intinya Bapak bakal minta kolaborasi dari anak juga Iya, ya. iya, betul, Oh, dari anak, iya, gitu iya, kan. betul, betul. Terus Bapak harus extra time nih, Iya, betul. setting untuk praktikum gitu Iya. kan Karena ya. kita cuma satu nih Bu, guru sini Ya, kan, guru sini benar. cuma satu Bu. Mau gitu nggak ya. mau ya Pak Anto kita Ya, harus betul. sedikit ekstra karena memang untuk memicu atau meningkatkan motivasi anak ini memang dari kita Iya, juga yang betul, harus mau betul. bergerak ya Pak Anto Betul, ya. betul. Oke, dari tadi strategi yang Bapak share ke saya itu Masya Allah tuh luar biasa sekali ya Pak Anto ya. Saya tuh sampai, oh ternyata gini ya, bisa ya gitu ya. Saya malah jadi gini, kapan ini Pak kira-kira nih mau direalisasikannya nih? Saya malah nggak sabar nih Oh, gimana gitu. nih. Iya. Iya Bu, itu setelah kita bicara tadi rasanya muncul ide itu Bu. Tadi awalnya nggak muncul itu ide itu ya. Terus gimana gitu kan? Nah, setelah kita bicara kan muncul. Nah nanti mungkin realisasinya kan saya besok hari Selasanya gue fisika nih. Ya mungkin insya Allah hari Selasa ini langsung saya action langsung nih. Tapi ya mungkin yang maya dulu nih. Ya yang maya dulu untuk action itu gitu. Nanti baru nanti di minggu berikutnya mungkin kita yang nyata saling gitu. Oke, gitu. Jadi yang tadi Bapak bilang untuk yang maya dulu ya, Ya, Pak. untuk yang maya dulu, Yang Pak. maya ini kira-kira untuk yang maya nih nanti apa aja sih tindakan yang akan Bapak lakukan ini sebelum praktek nih ke anaknya, ke apanya gitu. Ya. Gimana tuh pemberitahuannya? Ya tentu yang pertama kami akan memberitahukan dulu yang menyurati lah ke orang tua lah bahwa anak tuh suruh membawa laptop itu Bu ya. Yang kedua mungkin sebelum praktikum kita harus adakan dulu seperti praktikum. Nah karena anaknya mungkin belum paham nih nanti menu-menunya seperti apa ya kita latih dulu ini ya, supaya nanti ketika praktikum, ketika belajar itu sudah jalan. Ya, karena nanti kalau ketika praktikum juga kita harus mengajarkan ini menunya. Ini kan banyak menunya nih Bu ya, ini banyak menunya. Itu mungkin agak memakan waktu nanti. Nah itu mungkin strategi saya ya nanti sebelum itu kita adakanlah pelatihan dulu lah sebentar gitu. Ya mungkin sore setelah pulang sekolah gitu kan. Nanti pas hari H-nya itu langsung praktik gitu. Jadi dapat saya simpulkan ya. Jadi Bapak minggu depan nih katanya bakal langsung Iya, di Selasanya Selasa, Bapak ya, praktek. betul. Udah gitu akan mulai pakai yang praktikum Iya, mayanya maya dulu. dulu, ya, Dan betul. tentunya untuk sampai ke sana akan dikonfirmasi dulu ke orang tua Iya, bagaimana perizinan membawa laptopnya dan Hmm. sebagainya. Dan juga akan mengadakan Iya, praktikum betul, karena iya. anak-anak juga masih belum tahu Oh, gitu iya, kan ya betul, Pak. betul. Oke, yang Bapak jelaskan ke saya tadi yang Masya Allah itu udah langsung sepertinya kayak tinggal act aja sih gitu, tinggal tindakannya di aksi nyatanya Iya. aja lagi. Karena runutannya tadi sudah sangat jelas, sangat detail ya Pak ya. Iya. Jadi kira-kira saya juga nggak sabar nih Pak nunggu gimana sih hasilnya nanti itu. Gitu. Oh iya Bu. Jangan lupa nanti Pak kalau udah selesai Bapak share ke saya ya Pak ya Oh, gimana iya. hasil Siap. tindak lanjut dari
kegiatan yang Iya, sedang Bapak betul, rancang betul. ini. Oke. Nanti kalau sudah selesai nanti saya nemu ibu lagi lah ke kantor. Nah, Ya, oke, supaya baik. nanti tahu nih ibu bagaimana perkembangan dari masalah saya bu gitu. Baik Bapak, dari tadi kan kita udah diskusi nih, waktu kita juga udah sedikit mepet. Kira-kira apa sih yang Bapak dapat dari hasil diskusi kita hari ini? Oh iya bu, tadi mungkin dari awal tadi ya, dari masalah saya tadi ya berkaitan mungkin minat anak ini terhadap fisika ini mungkin agak kurang, agak loyo, plus ngantuk, jadi ya itu masalah saya. Dan tadi mungkin saya ada solusi itu dalam proses pembelajaran ini ya, dalam proses pembelajaran. Bagaimana sih membuat pelajaran ini membuat siswa menjadi tertarik? Nah mungkin salah satunya tadi mungkin rencana aksi yang saya lakukan itu adalah mungkin menggunakan praktikum, ya bisa praktikum maya juga bisa nyata. Nah yang maya tadi menggunakan PET simulation rencana, terus yang nyata kita langsung nih belajar ke lab nih. Dan mungkin nanti secara bergantian ini bu ya, secara bergantian dan mudah-mudahan nanti saya bisa secara kontinu melakukan itu. Bisa secara kontinu supaya motivasi anak tadi itu yang levelnya dari 5 tadi itu bisa ya meningkat lah, ya meningkat ke 7. Meskipun mungkin anak tadi yang memang tidak suka fisika, mudah-mudahan dengan saya menekan seperti itu nanti minat dan kesukaan terhadap fisika itu bisa naik seperti itu. Mungkin itu bu yang bisa saya tangkap dari rencana kita. Seperti itu. Bapak, hasil diskusi yang Bapak simpulkan tadi luar biasa sekali karena Bapak bisa menemukan solusi untuk masalah yang sedang Bapak hadapi. Dan saya pribadi menunggu hasilnya ya Pak ya. Oh, ya, siap, Bu. Jangan lupa di-share dan Siap, saya siap. tunggu tindak lanjutnya dan Ya. juga nunggu hasilnya. Ya, siap. Semoga apa yang sudah Bapak rencanakan, yang sudah Bapak setting segala sesuatunya itu terlaksana dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal ya Pak ya. Siap. Oke, saya rasa karena berhubung dengan waktu juga, saya rasa cukup sekian dulu ya Pak ya. Oke, terima kasih ya Pak Anto. Oke, terima kasih bu, sama-sama bu sudah menyempatkan waktunya nih. Oke, sama-sama. Oke. Saya juga makasih juga nih ya. Assalamualaikum Pak Anto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi ya bu. Iya Pak. Aduh. Ibu Nunur, tadi udah melakukan coaching dengan Pak Yanto ya. Iya Bu. Jadi dari pengamatan saya tuh Bu Nunur sudah melakukan coaching dengan baik. Tapi saya mau nanya ini, bagaimana menurut Ibu menilai performa Ibu dalam melakukan coaching dengan Pak Yanto tadi? Wah, saya harus nilai diri saya sendiri ya Bu ya. Kalau menurut saya sih berdasarkan dari apa yang saya tahu tentang coaching itu sendiri, praktek coaching itu sendiri, di mana tentu di situ ada kompetensi inti dari coachingnya itu sendiri ya Bu ya. Saya rasa saya sudah menerapkan mulai dari presence-nya, mendengarkan aktifnya, dan juga saya juga mencoba sudah menerapkan pertanyaan berbobotnya gitu. Dan untuk prinsipnya itu kemitraan dan sebagainya itu saya rasa nih sudah saya terapkan sih semua prinsipnya gitu. Kalau menurut saya sih pribadi Bu. Jadi itu ya. Jadi kira-kira apa yang menurut Ibu Ibu menilai Ibu seperti itu? Kan tadi tuh kan seperti saya bilang tadi tuh lumayan lah ya gitu kan ya, karena yang alurnya saya rasa saya sudah terapkan gitu kan. Untuk prinsipnya saya juga sudah coba terapkan, jadi saya belum berani expect terlalu tinggi, saya berani hanya di poin ya cukup baik aja lah gitu, karena memang ini baru pertama kali ya saya menerapkannya gitu. Jadi cukup baik ya, Ya. Ibu menilai diri Ibu ya. Nah jadi kalau boleh saya menyampaikan pengamatan saya tadi ya Bu ya, ketika Ibu melakukan coaching dengan Pak Yanto. Tadi kalau kita lihat dari runtutan dengan menggunakan alur Tirta, saya sudah melihat Ibu sudah menyampaikan tujuan, menanyakan kepada Pak Yanto apa sih tujuan ketika melakukan coaching ini. Tadi saya sudah melihat, kemudian alur-alurnya dengan identifikasi, kemudian runtut dengan rencana aksi yang sudah dikeluarkan oleh Pak Yanto, kemudian tanggung jawabnya nampak, kemudian ketika dalam mengajukan pertanyaan juga saya sudah melihat Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Pak Yanto sudah berusaha menggali ide-ide dari permasalahannya sendiri. Jadi ide-ide itu keluar dari Pak Yanto sendiri, semua mengalir begitu saja sehingga nampak ide-ide itu muncul sehingga
permasalahan yang dihadapi oleh Pak Yanto itu sudah terpecahkan sendiri oleh beliau. Jadi saya luar biasa sekali ketika melihat Ibu Nunur melakukan coaching. Jadi nampak sekali. Jadi kalau saya menilai Ibu Nunur sudah melakukan coaching dengan baik, bahkan sudah baik sekali. Wah, terima kasih Bu, hasil pengamatan Ibu sangat luar biasa. Saya aja gak expect bisa seperti itu. Intinya apa yang saya lakukan itu hanya mengikuti alur gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih atas apanya Bu gitu. Jadi sudah bagus sekali, luar biasa, sudah runtut alurnya dan nampak, dan ide itu mengalir, jadi nampak. Jadi ketika Ibu spesifikasinya tuh ingin memberikan pertanyaan berbobot supaya mengerti, sehingga permasalahan-permasalahan itu muncul ide-ide yang untuk bisa menyelesaikan itu sudah nampak saya. Jadi sehingga Pak Yanto bisa mengeluarkan ide-ide bagaimana meningkatkan motivasi belajar siswa dalam mata pelajaran yang diampu oleh Pak Yanto, fisika ya. Jadi bagaimana dengan menggunakan praktikum yang tatap muka, bahkan daring ya, itu luar biasa sekali sih, memunculkan ide-ide strategi-strategi yang bagus yang mungkin selama ini oleh Pak Yanto itu belum terpikirkan, tapi ternyata dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan, Pak Yanto bisa mengeluarkan ide-idenya sehingga bisa dilaksanakan. Jadi ini luar biasa sekali ya, saya lihat dalam proses coaching yang Ibu lakukan kepada Pak Yanto tadi. Nah, jadi dari coaching tadi itu sudah nampak ya. Nah, dari kegiatan tadi kira-kira apa yang terbayang oleh Ibu lakukan untuk meningkatkan proses tadi? Ya, kan seperti saya bilang tadi Bu, ini merupakan bukan selalu ya Bu, hanya beberapa kali baru dilakukan. Jadi tentunya tidak bisa, hasilnya tidak maksimal dan masih perlu banyak perbaikan dari diri saya sendiri terkait tentang memberikan pertanyaan berbobot aja. Itu saya masih sangat perlu belajar lagi terkait hal itu. Namun kedepannya tentu saya harus belajar lagi dan selalu memperbaiki diri lagi, selalu mempraktekkan, mungkin semakin sering mempraktekkan, jadi saya lebih tahu lagi bagaimana coaching ini sebenarnya harus terjadi gitu. Jadi dikembangkan lagi ya. Jadi mungkin di sini saya ingin menanyakan lebih apa lagi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Nunur tingkatkan lagi dalam proses coaching ini? Nah, itu yang seperti saya bilang tadi Bu, memberikan pertanyaan berbobot menjadi satu poin khusus yang memang harus saya upgrade kemampuannya, karena saya rasa dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh coach itulah akhirnya kompetensi ataupun kemampuan diri coach itu bisa keluar gitu, kita bisa gali. Jadi sehingga coach sendiri menemukan solusinya gitu. Intinya dari gimana kita meramu sebuah pertanyaan sehingga coach bisa diarahkan menemukan solusinya. Jadi ilmu memberikan pertanyaan itu memang benar-benar harus saya pelajari lagi ke depannya gitu Bu. Biasa ya Bu ya, jadi kita harus upgrade terus ya Bu ya, bagaimana kita bisa mencari lagi kok pertanyaan yang berbobot itu bagaimana sehingga bisa memancing coach untuk keluar ide-idenya yang lebih banyak lagi, strategi-strategi apa yang bisa digunakan untuk bisa memecahkan permasalahan yang dialami ya Bu ya. Jadi, benar sekali. Jadi kita tidak perlu memberikan solusi ya, kita hanya sebagai fasilitator bagaimana supaya coach itu sendiri bisa mendapatkan jawaban dari permasalahannya sendiri ya Bu ya. Benar Bu, makanya pertanyaan berbobot ini benar-benar harus saya upgrade, saya pelajari lagi, karena coaching itu sendiri kan bukan kita yang memberikan saran, kita lebih pada coachingnya yang menemukan solusinya, bukan memberikan saran. Kita hanya sebagai fasilitator untuk membantu coach menyelesaikan masalahnya. Luar biasa Bu Nunur. Nah, kira-kira dari kegiatan tadi apa yang Bu Nunur dapatkan ya? Jujur Bu, saya dapat banyak hal baru gitu, kayak untuk memberikan pertanyaan berbobot aja itu sepele, tapi ternyata pas di realnya itu memang butuh praktek, harus memberikan pertanyaan yang runut. Alur Tirta itu sendiri kan
ada partnya gitu Bu. Jadi kayak semua bagiannya tuh harus dipelajari dengan detail, bagaimana bisa mengarahkan coaching untuk menemukan solusinya. Tentunya kedepannya prakteknya itu harus lebih diseringkan gitu kan ya, lebih sering gitu agar semakin fasih dan paham, dan tentunya kita juga jauh dari masalah kalau kita mempraktekkan ini sesama teman sejawat, saling sharing, akhirnya apa, kolaborasi antar teman rekan sejawat tuh semakin sering terjadi, dan masalah-masalah di sekolah juga makin sedikit. Intinya kita sharing dan berkolaborasi. Dengan praktek coaching ini insya Allah permasalahan di sekolah dan di kelas itu bisa terhandle dengan baik gitu. Jadi memang harus ada upgrade, kemudian harus kolaborasi juga ya, sehingga upgrade juga ya dengan banyak-banyak ilmu untuk bisa meningkatkan proses coaching kita nanti ya. Nah, kemudian kira-kira untuk bisa menguatkan Ibu dalam melakukan proses coaching ini, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu nanti semakin menguatkan lagi? Iya benar Bu. Kalau coaching ini kan intinya bukan ilmu yang kita pelajari secara pribadi. Intinya apapun itu harus dipraktekkan. Betul. Jadi sehebat apapun saya meramu pertanyaan berbobot, tapi nggak ada coachingnya kan sama aja bohong. Betul. Gitu. Jadi intinya saya akan berkolaborasi sama teman. Nggak hanya saja yang akan mempunyai kemampuan untuk coaching ini. Teman-teman juga harus saling membantu dengan ini. Jadi akhirnya biar bisa kolaborasi, tidak hanya satu orang yang dituju, namun karena setiap orang kan beda-beda ya Bu ya gitu. Kebetulan Pak Anto milih saya karena mungkin bisa diajak kolaborasi, mungkin nanti yang lain juga bisa memilih yang lain gitu kan ya. Jadi intinya kemampuan coaching ini tidak hanya saya sendiri, teman-teman juga harus tahu, dan tentunya harus sering praktek biar makin fasih, makin minimal masalah intinya. Jadi intinya kita harus semakin sering diterapkan sih, dan untuk ini saya butuh teman-teman ini, teman atau rekan sejawat untuk bisa mempraktekannya ini gitu Bu. Semakin memaksimalkan bisa melakukan proses coaching ini ya Bu ya. Jadi Iya. kita ajak rekan-rekan, guru-guru di sekolah kita ya, sehingga paling tidak rekan-rekan kita juga bisa memahami proses coaching ini, jadi bisa saling meng-coaching ya Bu ya. Jadi Iya, benar, Bu. sehingga permasalahan di sekolah itu bisa selesai sebenarnya dari diri mereka sendiri ya Bu ya. Iya. Luar biasa sekali ini pembicaraan kita nih, proses coaching yang Ibu lakukan tadi sudah luar biasa sekali menurut saya. Ini kayaknya waktu kita udah habis nih ya, karena mungkin ada kesibukan lagi ya Bu Nunur ya. Iya, Ibu. Jadi mungkin kita akhiri dulu pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan nanti mungkin kedepannya saya ingin bisa kita sharing lagi ya Bu ya, bagaimana proses coaching itu supaya semakin meningkatkan lagi bagaimana melaksanakan coaching itu semakin bagus lagi, sehingga ide-ide strategi itu bisa muncul lagi dari semua rekan-rekan kita di sekolah ya Bu ya. Iya. Baik Ibu, terima kasih atas Iya. waktunya Ibu mau jadi pengamat untuk kegiatan saya. Iya, sama-sama Bu Nunur. Terima kasih ya Bu Nunur ya. Iya, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.